Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Resti Kurnianti dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi S1 Akuntansi angkatan 2019. Oke, hari ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas rasio, fraud, pengendalian getaran, kemudian juga mengenai pengujian serta pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sri Dewi Wahyundaru karena sudah memberikan penjelasan tentang gambaran umum audit. Pada pertemuan ini saya akan membahas salah satu bab yang ada di audit, yaitu tentang manajemen letter. Apakah kalian tahu apa itu manajemen letter? Manajemen letter adalah suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang isinya memberitahukan kelemahan-kelemahan pengendalian internal dari perusahaan dan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Dalam menjalankan tugasnya, KAP tidak diperbolehkan untuk mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan oleh kantornya. Karena jika hal ini terjadi, maka akan melanggar aturan etika komersial akuntan publik (IAI). Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP di samping laporan pemeriksaan keuangan yang ditujukan untuk memperbesar kepuasan langganan. Perusahaan akan senang jika diberitahu tentang kelemahan-kelemahan dan serta saran perbaikan dari KAP. Jika suatu perusahaan pengendalian internalnya bertambah baik, maka akan mengurangi tindakan kecurangan atau kesalahan dalam perusahaan. Dari manajemen letter ini sendiri adalah untuk memberikan rekomendasi kepada akuntan publik dalam memperbesar kepuasan langganan. Dalam hal ini, manajemen letter memusatkan pada KAP untuk beroperasi lebih efisien. Menulis manajemen letter karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, untuk membina hubungan baik antara kantor akuntan publik dan manajemen, serta untuk menawarkan jasa pelayanan perpajakan dan manajemen yang telah disediakan oleh kantor akuntan publik. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal, dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan internal control questionnaires, yang kedua yaitu dengan menggunakan bagan alir atau flowchart yang berisi tentang transaksi dari awal hingga akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan naratif menu yang berisi tentang penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Di ketiga cara tersebut, akuntan publik akan mendapatkan suatu gambaran mengenai pengendalian internal yang ada di perusahaan secara teoritis. Hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut dengan menggunakan metode compliance test atau tes ketaatan. Dalam compliance test yang diperiksa adalah yang pertama yaitu transaksi pengeluaran kas, yang kedua transaksi penerimaan kas, yang ketiga transaksi penjualan, yang keempat transaksi pembelian, yang kelima transaksi pembayaran gaji, dan yang terakhir yaitu transaksi koreksi atau penyesuaian. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, apakah setiap transaksi didukung oleh dokumen pendukung yang lengkap. Yang kedua yaitu apakah setiap transaksi diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga yaitu apakah perhitungan matematis dalam dokumen pembukuan sudah benar. Dan yang terakhir yaitu apakah pendebitan dan pengkreditan transaksi ke masing-masing perkiraan buku besar sudah benar. Setelah melakukan compliance test,
akuntan publik harus menarik kesimpulan mengenai kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam suatu pengendalian internal perusahaan. Kemudian, hasil temuan tersebut harus diberitahukan kepada manajemen perusahaan beserta saran-saran perbaikannya dalam sebuah surat yang disebut dengan manajemen letter. Buat manajemen letter harus diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timing. Yang kedua, manajemen letter harus bisa dimanfaatkan dan bisa diterapkan. Yang ketiga yaitu komentar dan saran manajemen letter tidak boleh menggunakan sesuatu yang surprise. Yang keempat yaitu manajemen letter harus ditulis dengan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Staff dan saran yang diberikan dapat diurutkan berdasarkan pos neraca dan rugi laba. Dan yang ketujuh yaitu komentar dan saran harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada staf dan karyawan karena sudah memberikan bantuan dan kerjasamanya. Letter mempunyai banyak manfaat, yaitu yang pertama untuk klien dapat mengetahui kelemahan-kelemahan pengendalian internal dalam perusahaannya. Yang kedua, dapat mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Untuk kantor akuntan publik itu sendiri yaitu menjadikan kantor akuntan publik lebih terkenal. Jika manajemen perusahaan puas, maka akan mengajak teman-temannya untuk menggunakan jasa kantor akuntan publik tersebut. Jika teman-temannya ingin menggunakan jasa kantor akuntan publik tersebut, tentunya akan menambah jumlah klien. Ketiga yaitu untuk staf dan karyawan perusahaan. Jika kantor akuntan publik tersebut kliennya bertambah banyak, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan staf dan karyawan perusahaan kantor akuntan publik. Dan yang kedua yaitu dapat memberikan kesempatan kepada staf dan karyawan untuk mempelajari masing-masing manajemen letter dari berbagai perusahaan. Dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen letter, yaitu sebagai asisten auditor atau junior staff. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai petugas yang terjun ke lapangan atau ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian internal. Yang kedua yaitu sebagai senior auditor atau pimpinan tim pemeriksa. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian internal perusahaan. Yang kedua yaitu mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter, sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Yang ketiga yaitu sebagai audit supervisor atau manajer. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan-perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor, dan menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Yang keempat yaitu sebagai audit partner. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari audit manager dan mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Yang kedua yaitu mengembalikan konsep tersebut beserta saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.